Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di desa. Peluncuran Rumah Peduli Iklim atau Smart Rudy yang diinisiasi oleh sejumlah mahasiswa program PPK Ormawa Universitas Jember digelar di kantor Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kamis siang. Program ini merupakan upaya kolaborasi bersama masyarakat dalam mengintegrasikan pengelolaan sampah menjadi pupuk berbasis Internet of Things (IoT) dengan memanfaatkan metode panel surya atau listrik cahaya matahari. Selain pupuk kompos, di Rumah Peduli Iklim ini sampah yang diolah juga menjadi biobriket yang bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak ataupun dijual kembali, sehingga bisa menghasilkan pendapatan tambahan bagi warga. Untuk alat yang diaplikasikan di desa ini ada 5. Yang pertama ada komposter, terus yang kedua ada biobriket, terus juga ada yang nanti itu alatnya seperti pirolisis, juga di sini ada ekoenzim dan juga ada kandang maggot. Nah, nanti diharapkan dari alat ini bisa membentuk suatu kesadaran bagi masyarakat agar bisa lebih tanggap dan lebih peduli terhadap lingkungan terkait pengolahan sampah dan juga limbah kotoran sapinya. Untuk sinergi dari masyarakat sekitar, kami sudah melakukan beberapa pelatihan. Yang pertama untuk kelompok ternak, yang kedua ada gabungan kelompok tani, terus ada ibu-ibu PKK dan juga ada Karang Taruna. Mungkin dari kendalanya dari masyarakat yang masih belum mengetahui banyak tentang ini loh, dari limbah ternyata bisa diolah menjadi yang lebih berharga dan lebih bernilai ekonomis. Kami juga di sini tidak hanya menularkan ilmu, tapi di sini kami juga belajar bahwasanya dari masyarakat juga memberi masukan kepada kita yang nantinya kita akan membuat sebuah monitoring dan evaluasi di mana nanti evaluasi ini bisa menjadikan kami lebih baik untuk kedepannya terkait produk maupun terkait pemasaran. Untuk personil dari tim kami sendiri yaitu ada 15, yaitu tim pelaksana dan juga ada 15 tim pendukung. Nah, untuk listriknya sendiri itu kami mengambil dari panel surya yang merupakan panel surya ini merupakan gebrakan dari Proklim. Jadi di mana dari Proklim ini menggunakan energi baru terbarukan. Nah, di sana nanti dari panel surya itu menangkap sinar matahari atau panas matahari yang diubah menjadi energi listrik. Nah, untuk energi listriknya kami tampung dalam baterai yang bisa menampung sekitar 12 volt yang bisa menghidupi lampu-lampu yang ada di sini dan juga sistem IoT yang dioperasikan dalam Smart Rudy ini sendiri. Untuk sistem IoT-nya ini di sini untuk mengontrol dari suhu. Jadi ketika kami ada di misal nih, ini kan lokasinya di Desa Kemuning Lor, saya ada di Mastrip. Nah, dari kami juga tim bisa mengontrol suhu yang berada di komposter yang ada di sini juga melalui Telegram itu. Karena di sini juga dilengkapi dengan smart wifi, jadi bisa untuk membantu operasional dari sistem IoT yang ada di sini. Nah, mungkin yang banyak belum diketahui ya, untuk kompos itu ketika dalam suhu panas itu dapat menyebabkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, maka dari itu ketika suhu sudah mulai panas itu maka perlu pengadukan. Nah, dari pengadukan ini bisa mengurangi panas. Nah, di situ berfungsinya untuk sistem IoT agar kita selalu bisa monitoring dan memantau dari jauh lah gitu intinya. Nah, mungkin tadi ada beberapa masukan dari Bapak Warek. Mungkin ini berupa evaluasi juga bagi tim. Nanti kami akan evaluasi juga dari saran dari Bapak Warek, dosen pendamping dan juga dosen-dosen lainnya. Kebetulan kan tadi nggak hanya Warek yang memberi saran, tapi juga dari dinas terkait yang memberi saran. Contoh saja seperti dinas ketahanan pangan dan peternakan memberi saran terhadap pembakaran dari pirolisis, dan juga Bapak Warek juga memberikan saran terhadap pembakaran pirolisis dan juga bentuk biobriketnya itu seperti apa. Mungkin itu akan menjadi bahan diskusi nanti untuk kedepannya agar bisa menambah nilai ekonomis dari produk yang akan kami buat. Gitu? Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan. Sementara itu, Fendi Setiawan, Wakil Rektor 3 Universitas Jember mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Fendi berharap seluruh terobosan maupun alat yang dihibahkan bisa dimanfaatkan masyarakat ke depannya, khususnya dalam mengelola limbah rumah tangga menjadi pupuk. Kedepan pendampingan akan terus dilakukan oleh pihak kampus, utamanya kepada pemuda-pemudi Karang Taruna setempat agar bisa berdaya dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah.
seorang change control. Jadi ini kreativitas adik-adik ya, mahasiswa yang mencoba melihat bagaimana sebenarnya sampah itu tidak dalam pengertian tanpa arti dan tanpa termanfaatkan dan itu mengotori lingkungan gitu. Dia coba untuk manfaatkan sampah-sampah organik itu untuk diproses lebih lanjut dan ternyata cukup banyak varian yang bisa dihasilkan dan itu menurut saya selain mengurangi dampak lingkungan juga memiliki nilai ekonomi. Tapi saya tadi juga arahkan tolong dihitung baik-baik supaya program atau inovasi itu bisa sustain. Jangan sampai misalnya cost produksinya jauh lebih tinggi dibanding dengan price atau nilai dari produk, pasti nggak akan jalan. Yang kedua juga perlu ada edukasi bagi masyarakat. Bicara tentang sampah, apalagi sampah rumah tangga, untuk daerah pedesaan, sepertinya nggak ada persoalan bagi masyarakat gitu, karena dia punya lahan, di mana aja buang bisa gitu ya. Beda dengan perkotaan. Tapi menurut saya keren, ini bisa diterapkan di pedesaan dan masyarakat desa juga bisa sadar bagaimana memanfaatkan limbah rumah tangga ini untuk bisa diproses lebih lanjut. Syukur kalau itu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi, lebih baik. Inovasi itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh adik-adik. Meskipun sekali lagi semua masih dalam prototipe gitu, yang kalau memang itu visible, ya bisa dikembangkan lebih jauh dan mungkin transformasi keahlian atau skill ini juga nanti bisa dialihkan ke adik-adik Karang Taruna atau masyarakat desa gitu, sehingga pasca selesainya program ini kegiatan atau proses ini tetap berjalan. Dan harapan kita semua ini memiliki dampak yang baik terhadap kebersihan lingkungan, juga terkait dengan pemanfaatan limbah, terutama limbah rumah tangga yang organik. Jadi alat ini sebenarnya telah adik-adik susun di dalam RAB-nya, kan ada hibah terkait dengan pengajuan program ini yang didanai oleh Kemenristek Dikti, dan itu sebagian dialokasikan untuk membangun infrastruktur ini. Tentunya ini juga belum memiliki dampak yang terlalu signifikan, tapi saya sampaikan tadi sebagai pilot project memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh bisa dikembangkan semacam ini. Kalau memang ini prospek, ya nanti pasti akan disupport oleh pemerintah daerah, oleh kecamatan, oleh kelurahan, ya, dan mungkin masyarakat sendiri yang mau istilahnya dalam tanda berbisnis bisa untuk mengembangkan keahlian ini. Misalnya kayak maggot ini semakin lama banyak yang memanfaatkan, bisa untuk ternak lele, ikan gitu ya, juga termasuk untuk konsumsi yang lainnya karena proteinnya akan cukup tinggi. Dan sebenarnya teknologinya sangat sederhana untuk pengembangan maggot. Ya tadi tinggal ketelatenannya seperti apa gitu, keseriusannya semacam apa gitu. Itu yang memang dalam tataran awal kita edukasi dan juga kita memberikan satu sampel yang kira-kira nanti prospek ya mudah-mudahan bisa dikembangkan oleh masyarakat. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.